Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Qala mu'allif fi kitabihi al-usulis sunnah al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Al-imanu bi'azabil qabri wa anna hadhil ummata uh, taftin taf tuf tafat taftinu wa taf wa anna hadhil ummata taftinu fi kuburiha Taftinu. wa anna hadhil ummata taftinu fi kuburiha wa tas'alu anil imani wal islami wa man rabbahu wa man nabiyahu wa ya tiuhu munkarun wa nakirun kaifa sya'a wa kaifa aroda wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Al imanu bi azabil qabri, iman dengan kepada azab kubur, bahwa umat ini akan terkena fitnah di dalam kuburnya dan akan ditanya tentang iman, Islam, dan akan ditanya tentang siapa Robnya, siapa nabinya, siapa Robnya dan siapa nabinya. Wa ya'tiyahu munkarun wa nakirun, dan mereka akan didatangi oleh munkar dan nakir, kaifa sya'a, sebagaimana menghendaki. Kaifa Allah. Oke, Masya Allah. Sebagaimana Allah menghendaki. Sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan sesuai yang diinginkan oleh Allah. Dan iman dan beriman kepadanya dan membenarkan dengannya. Dan membenarkannya. Wal imanu bisyafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam biqaumin yukhrajuna minan nari ba'damah taraku wasaru fahamma fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannati kama ja'al asaro kaifa Allah wa kama ja'a fil asari au kama ja'al asaru. Kama ja'al asaru kaifa sya'a wa kama sya'a innama huwal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Dan beriman kepada syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beriman dengan suatu kaum yang dikeluarkan dari neraka setelah ihtaraku terbakar, Ustaz. Yeah. Setelah mereka terbakar dan setelah mereka dipisahkan. Fahamma yang faham nggak tahu Ustaz artinya.
qaumin yukhrijuna minan nari ba'da makhtaraku wa saru fahman. Fahman. Mereka menjadi gosong ya. Wasaru mereka dipisahkan. Enggak. Dipisahkan secara fahman. Wasaru fahman. Setelah mereka dibakar dan terbakar dan menjadi arang. Wasaru fahman. Fahma itu arang. Arang. Fayu marubihim dan diperintahkan kepada mereka ke sungai di pintu surga. Fa itu kemudian diterjemahkan. Bihim kemudian ya, bihim, lalu mereka diperintahkan atau lalu mereka digiring. Lalu mereka diperintahkan pergi ke sungai ala babil jannah atas pintu surga yang berada di pintu surga ala babil jannah di pintu surga seperti apa yang datang dari suatu asar sebagaimana yang Allah kehendaki dan seperti apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya yang demikian itu adalah sesungguhnya innama huwal iman. Sesungguhnya yang demikian itu adalah beriman dengannya dan membenarkannya. Jelek terjemahannya kan. Kayak belajar lebih giat lagi nahwu sorofnya. Mau buka kamusnya. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'du. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala wal imanu bi'adzabil qabri ya. Setelah membahas tentang iman terkait dengan haud, permasalahan keimanan yang lain yang juga menjadi usul dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu iman akan adanya azab kubur. Iman terkait dengan adanya azab kubur. Ya, ada azab kubur, ada fitnah kubur. Ya, ada azab kubur, ada fitnah kubur. Ada nikmat kubur. Ya, ada azab, ada nikmat, ada juga fitnah. Ya, azab kubur tentu bagi mereka yang memang dicatat oleh Allah berhak untuk mendapatkannya sebagaimana nikmat kubur. Wa anna hadhihi al-ummata tuftanu. Di sini tanya ada dua. Tadi bacanya apa? Taftanu. Tuftanu. Wa anna hadhihi al-ummata tuftanu fi quburiha. Ya, umat ini akan difitnah di kubur mereka. Ya. Fitnah kubur apa? Fitnah kubur ini pertanyaan dua malaikat. Ya. Pertanyaan dua malaikat itu yang disebut dengan fitnah kubur. Wa anna hadhil ummata tuftanu fi quburiha wa tus'alu 'anil imani wal islami wa man rabbuh.
Ya, waman rabbuh. Kenapa tadi dibaca waman rabbah? Apa alasannya? Waman rabbuh. Waman nabiyuhu. Ya. Wa ya'tihi munkarun wa nakirun kaifa Allah, ya, kaifa Allah, kaifa Allahu azza wa jalla wa kaifa arada, ya, wal imanu wastasdiqu bihi. Yang pertama, iman terkait dengan azab kubur. Iman terkait dengan azab kubur ini ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Dan dia sampai, ya, khabar berkaitan iman dengan derajat pada azab kubur ini sampai pada derajat mutawatir. Ya, ini bagian dari iman pada hari akhir. Ya, sebagaimana haud pun ini bagian iman pada hari akhir. Dan ini seluruh yang wafat akan merasakannya, azab ataupun nikmat kubur. Allahu Akbar. Terkait dengan azab kubur, ya, terkait dengan azab kubur, di antara dalil yang menunjukkan adanya azab kubur, ini firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala terkait dengan Fir'aun dan ashabnya. Ya, terkait dengan Fir'aun dan ashabnya. Dalam surat Al-Ghafir ayat 46, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumus sa'atu udkhilu ila fir'auna asyaddal 'adzab. Ya. Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Lihat ayat ini, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Neraka itu ditampakkan kepada mereka pagi dan sore. Ya, setiap pagi dan sore. Dan pada hari kiamat, alu Fir'aun, keluarga Fir'aun dimasukkan ke dalam azab yang keras, asyaddul azab. Berarti yu'raduna an-naru yu'radu 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan itu sebelum kiamat. Ya. Sebelum kiamat tentu kapan? Ya, ketika mereka berada di alam barzah, di alam kubur. Ya, alam kubur ini alam barzah maksudnya, bukan tanah itu. Alam barzah. Ini menunjukkan bahwasanya Fir'aun dan keluarganya itu setiap pagi dan sore mereka mendapatkan azab. Ya, ini berupa ditampakkannya tempat duduk mereka dari neraka. Kemudian juga, ya, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 101. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahli al-madinati maradu 'ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Ya. Dan di antara orang-orang yang berada di sekitarmu dari kalangan A'rab dan dari penduduk Madinah yang munafik.
ya, yang mereka ya tetap di dalam kenifakannya. Engkau tidak mengetahuinya, tapi kami mengetahuinya. Kemudian Allah mengatakan apa? Sanu'adzibuhum marratain. Kami akan azab mereka 2 kali. Summa yuradduna ila adzabin azim. Kemudian akan kami kembalikan mereka kepada azab yang ya azim, yang agung, yang besar. Azab yang besar tentunya azab jahannam, azab neraka. Nah, 2 kali azab sebelum azab neraka apa? Ya, para mufassir mengatakan al-adzabul awal fid dunya wal adzabus tsani fil qubur. Azab yang pertama di dunia, ya. Azab yang kedua di kubur. Kemudian dikembalikan ke akhirat, dimasukkan ke dalam azab yang paling keras. Karena kalau tidak ditafsirkan demikian, ya, yang jelas summa yuraduna ila adzabin azim, ini azab neraka. Kemudian sebelum azab neraka, azab yang mana? Manusia mengalami fase hidup di dunia, lalu di akhirat. Sebelum sampai ke benar-benar akhirat, ada batas antara dunia dan akhirat tadi yang disebut dengan alam barzah. Di dunia jelas mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Ya, mereka akan diperangi oleh kaum muslimin dan seterusnya. Ini merupakan azab bagi mereka selama dalam kehidupan mereka. Maka di sini mufasir mengatakan azab yang kedua azab kubur. Dan banyak lagi dalam Al-Quran selain dari 2 ayat ini yang menunjukkan adanya azab kubur. Ini azab setelah dunia tetapi sebelum azab neraka. Ya. Ini semua dalil menunjukkan adanya azab kubur. Maka dari sini keliru orang yang mengatakan, yang menolak adanya azab kubur dengan alasan ya azab kubur hanya ditetapkan melalui hadis-hadis yang ahad. Ya. Tidak sampai pada derajat mutawatir. Bahkan kita katakan azab kubur ditetapkan dari Al-Quran. Ya, tidak kurang dari berapa? 12 ayat yang berbicara tentang azab kubur. Ya, tidak kurang dari 12 ayat yang berbicara tentang azab kubur. Kemudian pun ditetapkan berdasarkan sunnah yang diriwayatkan oleh banyak sekali sahabat. Di antara sahabat yang meriwayatkan hadis berkaitan dengan azab kubur, di antaranya istri Nabi yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Kemudian juga diriwayatkan oleh sahabat-sahabat kibar yang lain seperti Umar bin Khattab. Ya, kemudian juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan juga oleh Anas bin Malik, diriwayatkan juga oleh Abu Dzar Al-Ghifari, diriwayatkan juga oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain yang meriwayatkan adanya azab kubur. Dalam jumlah yang banyak ini, ya, bagi orang yang memahami ilmu hadis, tidak mungkin akan dikatakan hadis-hadis berkaitan dengan azab kubur ini hadis-hadis ahad. Ya, sampai pada derajat mutawatir. Ada puluhan sahabat yang meriwayatkan terkait dengan adanya azab kubur. Dan di antara hadis yang ya sangat terkenal di antaranya yakni hadis terkait dengan perintah Nabi untuk berlindung dari 4 hal sebelum salam di dalam salat, ya. Yakni untuk berlindung dari fitnah dunia, untuk berlindung dari ya fitnah kematian, kemudian untuk berlindung dari azab kubur, dan juga untuk berlindung dari dajjal. Ya, untuk berlindung dari dajjal. Sebelum salam. Mereka yang mengatakan, yang menolak adanya azab kubur, entah bagaimana cara mengamalkan hadis ini. Karena hadis ini jelas ini berkaitan dengan fikih. Ya, ini dia
Nabi SAW memerintahkan untuk umatnya berlindung dari 4 hal ini setiap kali di akhir salatnya. Ya, di akhir setiap salatnya. Ya, ini sebelum salam. Ya. Ini jelas fikih. Ini jelas berkaitan dengan ibadah, dengan fikih ibadah. Tetapi di dalamnya ditetapkan banyak hal berkaitan dengan permasalahan akidah. Ini akan menjadi ya goncang nanti mereka yang mengatakan hadis ahad hanya bisa dipakai dalam masalah fikih tapi tidak bisa dalam menetapkan akidah. Kalau memang demikian tidak bisa dalam menetapkan akidah, ngapain kita berlindung isti'azah untuk sesuatu yang tidak bisa ditetapkan. Ada sesuatu yang dinafikan. Ya. Ini terkait dengan azab kubur dan juga dengan nikmat kubur. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan nikmat kubur pun ya tentu banyak sekali. Ya. Hadis-hadis berkaitan dengan nikmat kubur pun ya ini banyak sekali. Dan umat ini mereka difitnah di dalam kuburnya dengan pertanyaan malaikat. Ya, ditanyakan tentang iman, Islam, siapa Rabbnya, siapa nabinya, dan seterusnya. Ini yang kita pelajari dari kitab yang sebelumnya, ini usul salasah, ya, atau salah satu usul. Pertanyaan dua malaikat di alam kubur yang menguji setiap hamba. Bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan lolos dari ujian ini, dari fitnah ini. Bagi mereka yang munafik, ya ini menampakkan keimanan secara zahir tetapi menyimpan kekafiran secara batin, ataupun mereka yang kafir memang jelas-jelas kafir, ya mereka yang ingkar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak akan mampu lolos dari pertanyaan ini. Dan ini adalah awal dari azab kubur tersebut. Ini adalah awal dari azab kubur atas mereka. Adapun orang-orang munafik, ya mereka hanya mengatakan, ya aku mendengarkan manusia sami'tun nas yaqulu, ya, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku pun ikut mengatakannya. Dan berkaitan dengan fitnah kubur ini pun ya disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah. Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga sunnah. Wa ya'tihi munkarun, ya, dan datang kepada ahli kubur tadi munkarun dan wa nakirun kaifa syaa, sesuai dengan bagaimana yang Allah kehendaki, ya, wa kaifa arada. Dan kewajiban dalam hal ini, ya, iman dan membenarkannya. Mengimani dan membenarkannya karena dia ditetapkan oleh
melalui Al-Quran dan Sunnah. Bahkan ini ijma kaum muslimin. Di antaranya dalam surat Ibrahim ayat 27 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabitin fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit, yakni dengan ucapan la ilaha illallah fil hayatid dunya, ketika mereka hidup di dunia, dan wa fil akhirah, yakni ketika mereka di alam kubur, ketika datang ya dua ya malaikat yang menanyakan mereka di alam kubur, ya Allah kokohkan mereka dengan la ilaha illallah. Di antara dari hadis Al-Bara' bin Azib, ya, di antara sahabat yang mereka terkait dengan adanya azab fitnah kubur ini dan juga azab kubur, ya. Di antara hadis dari Bara' bin Azib, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu idza su'ila fil qabri." Seorang muslim jika ditanyakan di dalam kuburnya, yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia akan mempersaksikan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Fadzalika qauluhu yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabitin fil hayatid dunya wa fil akhirah, ya. Ini jelas di kubur. Ini menunjukkan ya, tidak semua manusia diberikan kekokohan ketika menghadapi pertanyaan malaikat ini. Kemudian juga dari hadis Asma binti Abi Bakar yang meriwayatkan terkait dengan adanya azab kubur. Wa innahu, Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya disebutkan, wa innahu qad uhiya ilayya, ya sungguhnya telah diwahyukan kepadaku, annakum tuftanuna fil kubur, bahwasanya kalian akan terfitnah di dalam kubur, akan difitnah di dalam kubur. Juga dari hadis Aisyah terkait dengan isti'adzah dari beberapa hal di sini. Di antaranya Nabi SAW mengajarkan untuk berlindung diri dari Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal ma'thami wal maghram wa min fitnatil qabri wa adzabil qabri. Wa min fitnatil qabri wa adzabil qabri. Ya. Ya, fitnah kubur ini pertanyaan malaikat terkait dengan tadi masalah iman, Islam, Rabb, Nabi, ya, dan agama ini yang disebut dengan fitnah kubur. Ya, berlindung dari fitnah kubur ini tentu untuk dimintakan keselamatan dari fitnah kubur agar diberikan apa? Sabat di atas, ya, sabat dengan kalimat tauhid. Ya, karena dalam menghadapi fitnah kubur ini manusia secara umum terbagi dua. Mukmin, ya, hamba yang mukmin, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayatihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu. Ya, kemudian didatangkan dua malaikat, lalu dua malaikat ini mendudukkannya, menjadikan dia duduk, bertanya kepadanya, man rabbuka, fayaqulu rabbi Allah, fayaqulani lahu ma dinuka. Lalu dua malaikat ini bertanya kembali, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Ya, fayaqulani lahu. Kemudian malaikat ini bertanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum. Ya. Ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, terkait dengan nabi yang diutus kepada mereka. Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqulani lahu wa ma ilmuk. Ya. Maka dijawab, dia adalah Rasulullah. Lalu dua malaikat ini bertanya kembali, wa ma ilmuk? Fayaqulu qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu wa yunadi wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah, aku imani dan aku benarkan. Fayunadi munadi fis sama, lalu ada yang berseru di langit, an sadaqal abdi, an sadaqa abdi, ya, hambaku telah berkata benar. Kemudian fa'ufrishuhu minal jannah, lalu dia didudukkan, ya, pada tempat duduknya dari surga. Wa albisuhu
minal jannah. Kemudian dia dipakaikan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Lalu dibukakan kepadanya satu pintu yang dia lihat ke surga. Yang dia dapat melihat melalui pintu itu surga. Qala fayatihi min ruhiha. Lalu dibawakan ruhnya. Wati biha. Ya, wati biha rih. Aromanya baik. Harum. Fayaqulu abashir billadhi yasurruka hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Yang berbahagialah dengan suatu yang ya yang membahagiakanmu pada hari ini dengan apa yang telah dijanjikan padamu. Ya, fayaqulu lahu man anta fawajhuka wajhu yaji'a bil khairi. Kemudian orang ini bertanya, memang siapa Anda yang bertanya tadi, yang mengatakan tadi? Ya, yang datang tadi mengatakan ana amaluka salih, aku amalmu yang salih. Ya, dan seterusnya dari hadis ini. Kemudian terkait dengan hamba yang kafir dalam hadis yang panjang ini, ya. Terkait dengan hamba yang kafir dikatakan wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu, sama dengan yang tadi, datang dua malaikat, dia didudukkan lalu ditanyakan dengan pertanyaan yang sama, ya. Ketika ditanya, ya, seluruh pertanyaannya itu dijawab dengan apa? La adri. Ya, aku tidak tahu. Ya, semua pertanyaan itu dijawab dengan aku tidak tahu. Ya, kemudian ada yang berseru di langit, kadzaba, ya. Orang ini berdusta, fafrishu lahu minan nar. Lalu diambilkan tempat duduknya dari neraka, dibukakan pintu neraka kepadanya, fayatihi min hariha, dia merasakan panas neraka dan seterusnya. Dan dia ditemani amal buruknya selama di alam kubur. Hadis yang panjang ini menetapkan apa yang kita bahas di sini, adanya azab kubur dan adanya fitnah kubur. Kayak dengan adanya azab kubur dan adanya fitnah kubur sekaligus. Ya, ini hadis yang sahih berkaitan dengan ini. Di antara hadis yang sahih yang berkaitan dengan ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada Ustaz. Ayo. Tentang azab kubur, Ustaz. Itu tuh kita bakal kena azab kubur, bisa kena azab kubur atau cuma sebagian orang yang maksudnya tuh kayak kalau kita masuk neraka kekal, nauzubillah gitu Ustaz, apakah kita diazab di sana? Kalau misalnya kita di neraka sebagian terus ke surga, apakah kita diazab kubur juga Ustaz? Wallahu alam. Yang jelas hadisnya menunjukkan dua kelompok besar manusia, mukmin dan kafir. Adapun mukmin maka dia akan diberikan nikmat kubur. Adapun kafir dan munafik akan merasakan azab kubur. Ya. Permasalahannya apakah mukmin ada yang merasakan azab kubur atau tidak? Tidak. Ya. Wallahu a'lam sampai di sini. Ya, yang jelas kita pertama kewajiban kita mengimani adanya azab kubur dan kita berlindung dari hal ini. Ada permasalahan apakah azab kubur itu berketerusan atau tidak? Ya. Para ulama mengatakan, ya, dia dimaksud dengan azab kubur di sini al-iman bi anna al-qabra huwa awwalu manazil al-akhirah, awwalu manazil al-akhirah. Mengimani bahwasanya kubur ini adalah awal dari akhirat. Wa annal mu'min fihi yun'am wa annal kafir aw munafik yu'ad. Ya. Wal 'asah minal mu'minin, ya. Dan ahli maksiat dari kalangan mukmin pun
yu'adzibuna ala martakabu minal kabair. Dan mereka pun mendapatkan azab, ya. Berarti mukmin yang melakukan maksiat pun mendapatkan azabnya berdasarkan dosa yang mereka lakukan. Ya. Nah, hanya bedanya di sini, ya. Terkadang mukmin atau sebagian dari mukmin yang mendapatkan azab kubur itu, ya, terhenti hanya sebatas di sana saja azabnya, di kubur. Artinya azab kubur tadi sebagai pensucian bagi mereka. Dan terkadang pun ada sebagian mukmin, bisa jadi ada sebagian mukmin yang mendapatkan azab kubur, dapat juga azab neraka. Walaupun mereka kemudian diangkat dari neraka, ya. Tapi yang jelas dua kelompok besar manusia, mukmin dan kafir. Mukmin akan diberikan nikmat kubur, kafir akan mendapatkan azab kubur. Adapun mukmin yang melakukan dosa besar ataupun mukmin yang di dalam hidup di dalam kemaksiatan kepada Allah, nasallallahu alaihi wal afiyah, naudzubillah min dzalik, mereka akan mendapatkan azab kubur sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Terkadang ini menjadi pensucian bagi mereka, ya terkadang mereka pun harus merasakan juga azab neraka, walaupun kemudian mereka diangkat dari neraka. Ya, sudah terjawab ya. Ya Ustaz. Yang jelas di sini Nabi SAW memerintahkan kita untuk selalu berlindung pada Allah dari azab kubur dan fitnahnya. Dari azab kubur dan fitnah. Kita lanjut. Kemudian beliau mengatakan wal imanu bisyafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaatul kubra ya, atau syafaatul uzma. Ya, dan juga syafaat yang lain, bukan hanya syafaatul uzma. Dan iman dengan adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaatul uzma. Yang pertama syafaatul uzma, ini syafaatul uzma, wallahu alam, ya. Sepertinya tidak ada satu kelompok pun dari kelompok kaum muslimin yang mengingkarinya. Ya, ini syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimintakan kepada Allah di mahsyar untuk mempercepat proses hisab manusia ketika itu. Dalam hadis yang masyhur, hadis yang panjang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim terkait dengan syafaat ini. Kemudian yang kedua, syafaat untuk meninggikan derajat sebagian ahli surga. Ya, dan syafaat ini ya tidak hanya diberikan, ini sudah kemarinnya kita singgung ketika Qawaidul Arba. Tidak hanya diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mampu memberikan syafaat ini tidak hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga dari selainnya dari kalangan orang-orang beriman pun mungkin diizinkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk memberikan syafaat dalam bentuk seperti ini. Ya. Ya, wallahu alam ada atau tidak kelompok yang mengingkarinya ini. Saya belum pernah tahu. Kemudian yang ketiga, nah ini syafaat ini yang diingkari oleh kalangan ahli bid'ah. Yakni syafaat untuk orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar. Ya, orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar. Syafaat untuk mengeluarkan sebagian orang dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tentunya dari kalangan pelaku dosa besar, dari kalangan orang-orang beriman, bukan dari kalangan orang kafir. Di antara yang mengingkari syafaat ini adalah Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar itu kafir
dan mereka kekal di dalam neraka. Ya, ini mereka mengingkari ada syafaat ini karena dibangun atas ya akidah mereka terkait dengan pelaku dosa besar yang mereka anggap mereka kafir, pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang beriman ini kafir dan kekal di neraka. Dan yang mengikuti mereka seperti kalangan Mu'tazilah. Ya. Ya. Mu'tazilah dan Khawarij sepakat terkait dengan hukum akhirat terkait dengan berkaitan dengan pelaku dosa besar. Ya, ini mereka ditempatkan di dalam neraka, kekal di dalamnya. Perbedaan antara Khawarij dan Mu'tazilah dalam hal ini terkait hukum dunia saja. Adapun Khawarij terkait dengan hukum dunia memandang pelaku dosa besar itu telah keluar dari Islam. Ya. Jadi ya mereka disifati dengan sifat kafir. Adapun Mu'tazilah ya mereka tidak hukum terkait dengan hukum dunianya tidak mereka keluarkan secara tegas dari Islam. Ya, tapi mereka mengatakan kedudukan mereka manzilah baina manzilatain. Ya, manzilah baina manzilatain ini terkait dengan hukum dunia, bukan hukum akhirat. Ya, adapun terkait dengan hukum akhiratnya menurut Mu'tazilah maka mereka kekal di dalam neraka. Ini bedanya Mu'tazilah dan Khawarij. Dan syafaat terkait dengan pelaku dosa besar ini dari kalangan orang-orang beriman itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, syafaat ya terhadap mereka yang berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka, kemudian diberikan syafaat sehingga mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Asalnya mereka berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka, tapi dengan sebab adanya syafaat ini mereka pun diselamatkan dari neraka, sama sekali tidak masuk dalam neraka. Kemudian ada syafaat yang dengan syafaat tadi mereka yang telah masuk dalam neraka tadi dikeluarkan dari neraka. Ya. Mereka yang telah masuk dalam neraka tadi dikeluarkan dari neraka. Ini diantara bentuk syafaat terkait dengan pelaku dosa besar yang berhak dengan neraka. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani hal ini dan membenarkannya. Ya. Dan ada syafaat yang lain yang juga khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini syafaat beliau terkait dengan pamannya untuk meringankan azabnya di dalam neraka. Ya, ini pun diantara syafaat. Ya, diantara syafaat. Tapi ini hanya hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di sini wa biqaumin yukhrijuna minan nari ba'da mahtaraku wa saru fahman. Ya. Ini kita juga mengimani bahwasanya ada satu kaum yang akan dikeluarkan dari kalangan orang-orang beriman ini dikeluarkan dari neraka yang mereka itu sebenarnya telah gosong dalam neraka, sudah menjadi arang. Mereka keluarkan lalu dimasukkan ya di satu sungai yang ada di pintu surga yang disebut dengan Nahrul Hayah. Ya, disebut dengan Nahrul Hayah. Sehingga setelah keluar dari sungai tadi mereka segar kembali. Ya. Lalu mereka dimasukkan ke dalam surga. Ya, tentunya sesuai dengan ya bagaimana yang dikehendaki Allah. Dan kita mengimani hal ini dan membenarkannya. Terkait dengan syafaat ini tadi, kembali pada syafaat tadi, manusia dalam hal ini ada yang bersikap ya menolaknya, mengingkarinya. Ada yang bersikap berlebihan dalam menetapkan syafaat. Ya. Ya. Ini yang mengingkari tadi seperti Mu'tazilah, Khawarij dan yang sejalan dengannya. Ada yang berlebihan dalam menetapkan syafaat. Di antaranya ya orang-orang yang berlebihan di dalam tasawuf, ya mereka menetapkan ya
tokoh-tokoh mereka dengan kemutlakan syafaat. Ya. Menisbatkan secara mutlak syafaat itu dari tokoh-tokoh mereka. Bahkan sampai pada derajat ya menjadikan tokoh-tokoh mereka itu memang menguasai syafaat tadi dan menguasai dunia dan akhirat. Bahkan menguasai surga dan neraka. Siapa yang diinginkan oleh tokoh-tokoh mereka untuk masuk ke dalam neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Ya, seperti juga ini sama dengan ya akidahnya ya Rafidhah yang gulat. Ya. Surga dan neraka itu bagaimana imam-imam mereka. Ya, ini pun mereka orang-orang yang menetapkan ya berlebihan dalam menetapkan syafaat. Bahkan Nabi pun tidak mungkin memberikan syafaat, tidak mampu memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Adapun mereka ini justru ya dunia akhirat itu bergantung pada imam-imam mereka. Ya. Ini orang-orang yang gulat dalam hal ini. Adapun kalangan pertengahan ya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah mereka menetapkan adanya syafaat, tapi tentunya syafaat tadi ya sesuai dengan izin dan kehendak Allah Tabaraka wa Taala. Ya, karena mereka menetapkan syafaat tadi mungkin terjadi dengan dua alasan, dengan dua syarat. Syarat pertama izin Allah atas yang memberikan syafaat. Artinya kalau Allah tidak izinkan seorang untuk memberikan syafaat, maka dia tidak akan mungkin dapat memberikan syafaat. Hatta Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis terkait dengan syafaatul uzma, Nabi baru mampu memberikan mereka syafaat setelah Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Yang kedua, syarat yang kedua terkait dengan syafaat ini adalah ridha Allah atas orang yang diberikan atau pihak yang diberikan syafaat. Artinya yang diberikan syafaat haruslah termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati wa la tughni syafa'atuhum syai'a. Betapa banyak malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah Allah izinkan syafaat tadi untuk siapa yang dikehendaki dari kalangan yang diridhai oleh Allah. Maka dari sini dalam hal syafaat pertama, Ahlussunnah menetapkan syafaat ini bagi nabi ataupun bagi selain nabi ini berdasarkan dengan dalil yang ada. Dan syafaat ini bukan syafaat yang bersifat mutlak. Bahkan syafaat ini terjadi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disebutkan tadi. Syafaat ini terjadi dengan syarat yang disebutkan tadi. Dan kaum muslimin seluruhnya, insya Allah mereka mungkin untuk mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mana Abu Hurairah bertanya, man as'alan nas ya Rasulullah bi syafaatika yaumil qiyamah. Siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah pada hari kiamat? Ya. Nabi SAW menjawab, ma kuntu adzunnu ayyas'alani au yus'alani an hadzal hadis ya Abu Hurairah awala minka. Dan seterusnya beliau menyebutkan tentang Abu Hurairah, lalu Nabi SAW mengatakan as'alun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au qala khalisan min nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, dengan penuh keikhlasan dari ya jiwanya. Au qala khalisan min nafsihi, au qala khalisan min nafsihi. Ya, artinya setiap mukmin yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dengan syarat khalisan min qalbihi. Ya, khalisan min qalbihi. Ya, ini dengan syarat memenuhi semua syarat dari la ilaha illallah. 7 syarat dari la ilaha illallah. Ya, ini al-ilmu, at-tasdiq, al-inqiyad, ikhlas dan seterusnya. Ya. Maka mereka berhak dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, sampai di sini kita pembahasan tentang syafaat. Dan ini syafaat ini bukan hanya syafaat dari Nabi ya, ada syafaat dari yang lain, dari orang-orang saleh, dari syafaat anak untuk orang tuanya, tentunya anak yang saleh, ya syafaat orang saleh secara umum dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Boleh Ustaz? Ya, enggak. Ini Ustaz terkait syafaat dari Nabi dan selain Nabi. Ya. Di sini kan ada persyaratannya Ustaz, yaitu Allah harus mengizinkan orang yang memberikan syafaat dan Allah ridho juga kepada orang yang diberi syafaat tersebut. Ya. Artinya begini Ustaz, yang Allah mengizinkan dan Allah ridho ini ketika di dunia atau ketika nanti di akhirat Ustaz? Ya, kalau diizinkan untuk memberikan syafaat, ya berarti diridhai dunia dan akhirat. Tidak ada orang yang tidak diridhai oleh Allah di dunia, lalu nanti tiba-tiba di akhirat Allah ridho, itu tidak ada. Ya, itu tidak ada. Dan tidak mungkin ada orang yang Allah ridhai ya di akhirat, tapi di dunia tidak diridhai. Sama aja tadi. Ya. Dan dalam kasus syafaat ini ini amrul akhirah. Ya, ridha Allah ketika izin Allah kepada yang memberikan syafaat, tentu ketika itu ya, untuk memberikan syafaat di saat itu. Ya, kemudian ridha Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Berarti Allah ridha kepada dia ketika itu. Dan kalau ketika itu Allah ridha, berarti di dunia pun Allah ridhai dia. Allah ridhai kehidupannya di dunia, walaupun ya seperti dikatakan oleh Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un. Ya, setiap anak Adam itu khatta'un. Setiap anak Adam, tidak ada satu orang pun kecuali mereka melakukan kesalahan besar ataupun kecil. Pasti mereka senantiasa dan banyak melakukan kesalahan. Ya, besar ataupun kecilnya. Ya. Dan ridha Allah tidak melazimi kalau banyak kesalahannya, banyak dosanya, pasti Allah tidak ridha. Tidak melazimi. Ya. Kadang Allah mungkin saja ridha dengan orang yang terlihat banyak melakukan maksiat. Maka di sini di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Kita tidak melazimkan surga ataupun neraka terhadap ahli kiblat. Ya, kita tidak melazimkan seorang yang melakukan maksiat terus hidup dalam maksiat. Ini pasti ahli neraka. Dan kita juga tidak melazimkan orang yang kita lihat hidup dalam ketaatan. Ini pasti ahli surga. Tidak. Ya kan? Mengapa? Karena kita tidak tahu apakah Allah ridha terhadap kehidupannya atau tidak. Atau mungkin Allah ampuni dia dan sebagainya. Ya, yang jelas ampunan Allah ya, ini menunjukkan Allah ridha atas seorang hamba. Ya, Allah menunjukkan Allah ridha atas seorang hamba. Dan yang namanya ampunan berarti kan ada dosanya kan? Ya. Baik. Jadi ridha di sini apakah ridha di dunia atau akhirat? Kalau Allah ridha dengan kehidupan dunia seorang hamba, pasti Allah ridha di akhiratnya. Dan kalau Allah ridho ketika dia di akhirat, pasti di dunia pun dia diridhai. Ya. Walaupun Allah tidak mungkin ridho dengan kemaksiatannya, tapi yang jelas secara umum Allah ridho pada dia, gitu maksudnya. Bukan berarti setiap nafas dia, setiap tindak tanduknya diridhoi, tidak. Tapi secara umum Allah ridho pada dia. Allahu a'lam. Cukup? Betul lagi Ustaz. Enggak. Dan terkait fitnah kubur, apakah ini Ustaz benar yang yang menjawab pertanyaan dari malaikat itu jadi bukan lisan manusia, melainkan tubuh-tubuh yang lain gitu seperti tangan dan yang lainnya? Zahir hadis menunjukkan itu lisan. Kalau fitnah kubur. Zahir hadis itu menunjukkan lisan. Adapun tangan manusia memberikan saksi dan sebagainya, ini di akhirat. Oh iya. Ini di akhirat. Ya, ini setelah kiamat. Allahu a'lam. Zakariam, ada kayaknya?
Cukup Ustaz. Cukup. Baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Saya selalu ngasih wasiat kita dalam proses belajar harus mengeluarkan upaya 2 kali, 3 kali atau 4 kali lipat atau bahkan sekian kali lipat dari orang lain untuk ya bisa mencapai apa yang kita kejar dari proses belajar kita. Dan bagi penuntut ilmu seperti kita, yang pertama sekali yang betul-betul harus kita kejar ini kemampuan dalam bahasa Arab kita. Minimal dalam hal membaca lalu menerjemahkannya. Masalah bicara ataupun apalagi masalah nulis ya itu bisa kita susul nanti. Tapi sekarang yang menjadi kebutuhan kita yang mendesak adalah kemampuan membaca dan menerjemahkan ini tadi. Nah, di sini harus kita latih betul-betul 2 hal ini secara keras dan serius. Apalagi kita yang ya latar belakangnya pendidikan umum ya. SMA kan? Latar belakangnya dari SMA atau mungkin ada ya dari SMK sebagainya, tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk lemah dalam hal ini. Dan itu sudah banyak orang yang membuktikan hal ini. Bahkan banyak yang hari ini ustaz-ustaz yang kita kenal yang mereka pun berasal bahkan dari SMK. Ya, bahkan dari SMK. Saya pun punya kenalan yang beliau sepertinya sudah selesai di Al-Azharnya. Atau 1 semester lagi atau 1 tahun lagi, 1 semester lagi barangkali. Dan sekarang beliau di Madinah. Ya, S1 di Madinah juga. Artinya insya Allah kalau selesai dia memiliki dua gelar S1-nya, satu dari Al-Azhar, satu dari Madinah. Masih muda. Dan beliau dari SMK. Saya juga punya kenalan seperti ini. Artinya kita bisa saja. Yang penting usaha kita harus lebih keras daripada keumuman orang lain. Ya, jangan kita bersantai-santai sampai kita menguasai minimal dua hal. Setelah itu kita bisa susul kemampuan berbicara, kemudian kemampuan menulis. Kemampuan menulis saja sampai hari ini berapa orang saya kenal bahkan sampai pada yang sudah punya gelar profesor. Mereka menulis dalam bahasa Arab sebagainya. Ya tidak lepas dari kesalahan dalam penulisan. Ya tidak lepas dari kesalahan dalam bahkan lulusan Mesir pun ketika menulis karya ilmiah di Indonesia pakai bahasa Arab pun mengalami ya di dalam tulisannya pun terdapat kesalahan. Ya ini untuk berikutnya. Yang jelas ya manusia kemampuan kita, urusan kita di sini adalah berusaha yang lebih keras daripada kebanyakan orang. Udah itu aja. Mengapa gitu? Karena kalau tidak dengan bahasa Arab ini kita tidak akan mampu baca. Seperti tadi apa dibaca? Yaftinu ya atau taftinu dan sebagainya. Bahkan ada yang lebih sederhana daripada itu pun kita keliru dalam bacanya, kita tidak tahu ini bacanya harus bagaimana. Ya, ini harus lebih semangat lagi dalam mempelajari hal ini. Allahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.